Ya, selamat pagi saudara pendengar. Kita kembali dalam dialog interaktif pagi hari ini, tepatnya pada 16 April atau tepatnya pada hari perdana masuk kantor ya, pasca libur Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024. Dan dialog interaktif Bengkulu pagi ini kami tentunya mengangkat tema berkaitan dengan geliat UMKM pasca pemilu Ramadan dan Idul Fitri 2024. Dua narasumber kami telah kami hadirkan. Salah satunya nanti akan kami hubungi bersama dengan via Zoom, dan kami sapa terlebih dahulu Ibu Lediana Oktavia SPDSD selaku owner Wakul Ledi. Selamat pagi Ibu Lediana. Pagi Kak Sophie dan pemirsa RRI. Bagaimana kabar pagi hari ini nih? Alhamdulillah sangat sehat. Sehat ya. Tetap semangat. Tetap semangat. Tentunya banyak aktivitas selama Ramadan, pemilu dan Idul Fitri ya. Iya. Berjibaku di UMKM. Ya, selalu. Selalu ya. Dan hari ini masih terus standby ya. Ya, selalu standby. Standby terus ya. Buka terus. Buka terus. On terus ya. Dan saudara pendengar, kami juga telah menghadirkan salah satu pelaku UMKM, yakni Bapak Embang Novianto selaku General Manager Sari Aren. Selamat pagi Kak Embang. Kami lakukan dialog ini melalui via Zoom karena tepatnya ini usaha UMKM Sari Aren ini berlokasi di Kabupaten Rejang Lebong. Selamat pagi Kak Embang Novianto. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Kak Embang. Ya, masih diproses untuk berkomunikasi dengan Kak Embang selaku General Manager Sari Aren. Dan pada dialog interaktif Bengkulu pagi ini kami siarkan secara langsung di RRI Net YouTube Bengkulu dan juga di FM Pro 1 RRI Bengkulu 92,5 FM. Dan juga saudara pendengar dapat berpartisipasi di line interaktif 0736 7321 995 atau melalui 0811 7307 079. Dan dialog ini tentunya melihat geliat UMKM pasca pemilu di Ramadan dan Idul Fitri, bahwa di tahun 2024 ini seperti kita ketahui ini geliat UMKM sudah mulai bangkit apalagi ini pasca pandemi COVID-19. Nah, seperti apa sih perjalanan dari pelaku-pelaku UMKM tepatnya di dua narasumber kami ini, yang tentunya mungkin ini sudah ada yang mengenal dua narasumber kami, satu di Kota Bengkulu dan satu lagi owner di Kabupaten Rejang Lebong Sari Aren. Dan di tepatnya nih untuk Sari Aren ini kami beberapa bulan yang lalu telah berkunjung langsung ke rumah produksi pembuatan Sari Aren ini ya Kak Embang di Kabupaten Rejang Lebong. Halo, selamat pagi Kak Embang, sudah terhubung langsung dengan Kak Embang. Halo, selamat pagi Kak Embang. Iya, masih mencoba untuk diajak komunikasi ini kayaknya jaringan ya. Dan Mbak Ledi, ini tentunya owner Wakul Ledi. Kita ngobrol santai saja ya, ini berkaitan dengan UMKM. Ini dari tahun berapa sih sebenarnya usaha UMKM Wakul Ledi ini sendiri? Dan kenapa kita mengambil nama usaha UMKM ini tepatnya dari asal nama nih ya kayaknya. Ya. Silakan Mbak Ledi. Kalau bergerak di UMKM sendiri itu sebenarnya saya sejak kuliah. Oh, namun kuliah. Kalau dengan brand Wakul Ledi itu sendiri itu sejak 2016 diawali karena akan mengikuti sebuah event bazar kuliner malam yang diselenggarakan sebuah IO yang mewajibkan kita untuk memiliki brand dan produk sendiri. Selama ini kan sebelum adanya brand itu saya masih jadi reseller gitu. Ya, karena kan kita belum punya produk sendiri waktu itu, cuman ya ngambil produk teman gitu kan, banyak mitra-mitra UMKM.
Kemudian karena ada event itu harus mewajibkan kita punya brand sendiri, logo sendiri dengan produk sendiri dan ada taste food. Jadi makanya adanya nama Wakuledi. Dan saya juga kan kenapa mengambil Wakuledi? Wakul itu sendiri artinya warung kuliner. Jadi sebagai wadah yang menyediakan makanan dan minuman, bukan hanya produk saya sendiri namun juga dengan mitra-mitra UMKM lainnya yang tergabung dalam beberapa komunitas. Itu dari mulai tahun berapa itu? Tentunya kita mulai 2016. Tadi kalau yang nama brandnya. Oke. Ini brandnya mulai tahun 2016. Kalau mulai menjajaki usaha kita ini dari tahun berapa ini? Kalau yang Wakuledinya ya, Iya. Wakuledinya kalau menjajakinya itu sebelum ada brand itu dari saya kuliah udah. Dari tahun berapa itu, Mbak? Itu Tentunya tahun saya 2000-an belum kuliah ya. Aku Masih kuliah jauh di itu bawah. tahun 2000. 2000-an ya. Wow, udah. Ya, itu awalnya ngambil kue jajanan pasar. Oke. Jadi setiap pagi, saya kan kebetulan tinggal di asrama. Di asrama Ya, ya. jadi pagi-pagi sudah sholat subuh ambil kue, terus letakin tuh di koridor tuh teman-teman tuh kan awalnya tuh karena keimpitan ekonomi juga kan, karena diberi uang saku itu cuma 25.000 per minggu, sementara kita membuat tugas aja itu setiap hari karena kami itu kan pakai paket reguler kalau kuliah dulu kan harus selesai dalam sekian satu semester. Nah jadi uang itu nggak cukup. Nah jadi saya ambil inisiatif gimana ya supaya ada pemasukan gitu. Jadi saya ambil kue jajanan pasar jual di asrama karena awalnya tuh ada ibu-ibu kan jualan lumayan nih uangnya. Jadi saya ambil, saya jual di asrama itu, kemudian ditambah lagi saya kan tinggal di asrama itu ada kamar kan. Saya buat warung kecil-kecilan karena banyak tamu-tamu yang datang ke itu mau butuh kopi, minum gitu dan snack-snack gitu. Oke, ini karena ini ya ada keinginan untuk memulai dari masa-masa kuliah ya. Ini berarti sudah cukup lama menjajakinya, kemudian juga mulai merintis bikin usaha sendiri, pengen inisiatif usaha sendiri ini dari mulai tahun berapa? Itu tadi karena awalnya tadi karena impitan ekonomi tadi, tapi pas 2016 tadi karena kalau mau ikut event mau itu harus punya brand dan produk sendiri. Oh gitu ya. Jadi saya gabung nih dalam sebuah komunitas. Itu wajib ya, punya brand sendiri. Iya wajib punya brand sendiri. Konsul lah sama suami. Apa ya bagusnya karena produk kita ini kan bukan cuma produk kita sendiri. Terus bentuknya warung, kalau warung lucu gitu kan. Jadi udah beberapa brand yang di seleksi jadinya Wakuledi. Wakul itu sendiri warung kuliner dan Ledi itu sendiri mewakili nama saya. Wakul itu sebenarnya warung kuliner. Itu yang dari Rejang Lobong, suaranya tidak jelas nih, tolong Om Respa Daus, itu dari narasumber dari Kabupaten Rejang Lobong tidak terdengar suaranya, tolong dikonkretkan ini seperti apa nih dialognya. 2023 dan 2024 ini merupakan bangkitnya UMKM. Apalagi di Khusus Bengkulu ini kayak UMKM sudah mulai euforianya udah mulai bangkit ini sendiri. Dari awal akhir Desember lah. Akhir Desember 2023 mulai ya. kembali. Sudah terbukti dengan banyaknya event-event. Event-event itu sangat membantu. Event-event ini iya. Kita tahu dari mana sih kita ada event-event di luar ini? Itu tadi ya. Makanya saya tergabung dalam komunitas-komunitas. Di sana gitu ya. ada info-info. Ya. Termasuk juga saya juga setelah awalnya itu saya masuk ke komunitas Sunmore. Kemudian gabung ikut bazar nih. Nanti diajak teman yuk gabung sini gitu. Itu sangat membantu. Sangat membantu. Jadi kalau teman-teman di luar pengen kok bisa ya ikut bazar ini bazar itu, ya gabung dong ke komunitas. Karena nanti di sana difasilitasi karena pengurus-pengurusnya itu banyak info-info di komunitas. Itulah ada info-info, adanya bazar itu. Kemudian kami juga tergabung ada binaan juga dari koperasi kota dan UMKM itu dinas ya. Disupport juga dari pemerintah oleh koperasi juga, ya. Didampingi ya. Oke, ini tentunya menjadi salah satu tolak ukur kita untuk membangkitkan usaha sendiri nih ya, Kak Ledi ya. Kalau boleh kita tahu ini berapa jenis sih? Ini makanan kan? Makanan dan minuman. Makanan dan minuman. Minuman dan makanan yang seperti apa yang kita sajikan dan kita dagangkan ke masyarakat sendiri nih? Oke.
Kalau awalnya saya itu hanya bakso bakar, bakso kopi dan bakar. es jeruk kalamansi awalnya ya. Oh gitu ya? Ya, kemudian kan ke Bakso sini-sini, bakar. kemudian ke sini-sini kita harus punya produk oleh-oleh sebagai ikon Bengkulu untuk kalau ada tamu itu. Kemudian kalau mau ikut pameran-pameran misalnya yang diadakan oleh dinas-dinas itu harus ada produk. Jadi suami saya di 2018 ikut pelatihan di BLK. Jadi ya. untuk buat sirup kalamansi, jahe instan dan sebagainya. Dan Rintis kue-kue di awal roti. dari Iya, situ di ya. 2018 kebetulan dia resign waktu itu kan. Jadi masuk ke BLK ikut pelatihan, kita punya produk di 2018 kita sudah punya produk sendiri yang untuk oleh-oleh. Kalau untuk yang siap saji kayak tadi itu dari 2016 itu awalnya bakso bakar, ya. sosis. Sampai sekarang. Kalau sekarang itu udah nambah ke frozen yang kuah kekinian Frozen ya. yang kayak seblak kayak gitu Iya, ya. minumannya juga udah bervariasi. Ada aneka susu yang kekinian gitu kan. Kemudian kopi yang lebih bervariasi. Itu juga berkat karena ada undangan-undangan pelatihan kita lihat nih. Ada bazar juga kita lihat. Dari teman-teman itu bisa menjadi inspirasi juga. Ya, jadi kita itu kalau lagi bazar itu jangan cuma taunya jualan aja, tapi kita lihat juga yang lain untuk menjadikan inspirasi kita, bukan meniru, mengadopsi yang positif ya. Tapi kita modifikasi, ya, tiru dan modifikasi. Jangan tiru plek, udah kayak gitu tuh nggak bertahan lama. Apalagi sekarang kan sistem digital ini kan bisa memandu ya. Kalau dulu kan kita mesti ke perpustakaan dulu baca-baca. Sekarang kan sudah dimanjakan oleh digital. Bisa membuka bagaimana tutorial seperti apa. Ya. Kita tersambung ke KM Bang. Apakah sudah bisa diajak komunikasi? Halo, selamat pagi KM Bang. Halo. Iya. Halo, selamat pagi KM Bang. Ini suaranya terdengar? Mohon maaf Mbak, suaranya tidak terdengar jelas di saat ini Mbak. Iya. Apakah suara kami tersambung di sana? Terdengar jelas? Iya, masih dicoba untuk dikomunikasikan. Oke. Mbak Lady, tentunya tadi ada dua kategori ya yang saya tangkap nih penyampaian tadi, ada untuk paket oleh-oleh, kemudian juga ada yang sajian yang bisa dinikmati langsung ya. Nah, kita mau mulainya dulu dari menu ataupun produk yang siap saji nih, yang langsung dinikmati oleh masyarakat yang berkeinginan untuk membeli. Ini bagaimana resepnya kita memformulasikan rasa agar ini tepat di lidah pembeli sendiri? Ya. Untuk saya sendiri pribadi, saya kan orangnya suka jajan. Makanya berdiri tempat itu sendiri karena awalnya karena saya suka nongkrong juga. Saya survei ke tempat-tempat mana yang laris-laris itu kok bisa laris gitu kan, kok bisa yang rasanya bagaimana cara rasanya. Saya modifikasi. Nah, dan salah satu resepnya juga saya ambil juga di digital juga Mbak. Nah, kemudian saya jajakan dalam beberapa varian, saya suruh teman-teman cicip dulu yang mana yang lebih diterima gitu. Nggak langsung kita jual langsung gitu. Jadi kita ajak teman dulu, coba cicip dulu nih produk saya. Oke, jadi mana yang paling diterima itu yang saya kemudian teruskan. Seberapa ratus rasa nih kalau kita tadi harus mencicipi, suka jajan makanan yang ini nih. Tentunya setiap hari ya. Enggak juga. Ada tempat-tempat yang memang khusus ya, rekomen ya gitu kan. Dan saya juga hobi makan dan cita rasa yang ini kurang pas deh, kalau kayak gini lebih pas gitu. Jadi saya sendiri juga kan sebagai penikmat. Enggak hanya sebagai penjual, tapi saya juga sebagai penikmat jajanan. Ada yang pernah protes nggak dengan rasa? Alhamdulillah enggak ya. Enggak, cuman ada paling Mbak tambah pedas dong. Gitu ya. Ada juga jangan terlalu pedas. Makanya untuk saat ini dari yang tadi kan memang awalnya ada kan banyak suka pedas, tapi kan untuk cowok itu biasanya kadang kurang suka pedas. Jadi untuk sekarang ini untuk yang itu saya buat yang sedang. Tapi kalau untuk yang
apa namanya, kalau bazar kan banyak nih. Nah, saya buat berapa varian. Ada yang sangat pedas, yang pedas, ada yang sedang, yang bisa diterima semua umur dan semua kalangan. Kalau itu, kalau untuk di warung sendiri seperti itu. Saya lebih ke event kalau yang produk-produk seperti ya. kalau di warung itu lebih ke minuman, ya. sama makan makanan ringan. Kalau untuk minuman sendiri ini bagaimana sih kita bisa mensupport rasa sendiri? Ini minuman itu kan kalau rasa tadi oke lah kalau makanan. Kalau minuman ini kan ada yang paling tidak suka terlampau manis, kemudian gulanya ada yang gula pengen siap saji atau yang seperti apa, kan beragam ini sendiri. Ya, rata-rata kalau penikmat kopi itu kan dia kurang suka manis. Ya, saya tanya. Ini kalau yang maniak dengan kopi ya. Ya, kalau minum-minuman itu standar. Standar Kalau ya standar, rupanya. tapi paling kalau dia kurang suka manis dia bilang, Mbak jangan terlalu manis. Jadi Oh kita gitu. kurangi. Ya, Sudah duluan di atensi kan ya. Kita kan kalau kayak racikan susu kan kita pakai susu itu pakai creamer gitu kan, pakai SKM juga. Jadi paling ditambah gula sedikit kalau untuk yang manis. Tapi kalau yang orang yang nggak suka manis, saya nggak tambah gula. Oke. Kenapa sih mengambil usaha lapak ini membukanya pada saat malam hari? Karena saya kalau pagi sampai siang tuh kerja. Oke. Iya, dan di situ juga pasarnya memang malam. Malam ya. Iya. Memang dikondisikan pada malam hari untuk kuliner-kuliner yang siap di sana saji itu ya. malam. Paling kalau siang itu pagi sampai siang itu kalau ada event bazar di luar. Oke. Saya melihat sekarang yang kayak Wakuledi ini sudah mulai bertransformasi ke barcode kris ya. Iya. Nah, mulai kapan sih kita mulai berkolaborasi dengan menggunakan barcode kris sendiri? Kalau awalnya itu pas bazar-bazar itu di 2000 transisi apa istilahnya itu ya, 2017-2018 itu sebenarnya sudah ada kris. Dari yang tapi dikeluarkan oleh Bank BI itu pada event-event aja. Oke. Tapi belum masuk ke rekening kita, ke rekening penyelenggara. Penyelenggara ya. Iya. Kemudian berjalan seiring waktu itu sejak 2020 kalau nggak salah saya sudah punya kris. Tahu dari kris ini dari mana? Itu tadi sosialisasi Sosialisasi dari Bank ya. BI. Ini dari informasi Event-event. personal ke personal ya tentunya, dari event ke event. Kemudian juga ada keinginan kita untuk mulai memperkenalkan produk menggunakan barcode ya sekarang ya. Nah, apa sih keuntungannya menggunakan kris sendiri nih, Mbak Lady? Sangat menguntungkan kalau bagi saya pribadi. Karena dengan kris itu aman, simple, kemudian nggak usah was-was dengan uang palsu, uang lecek, kemudian nggak harus menyiapkan receh untuk kembalian. Kemudian orang kan tinggal scan gitu. Oke. Kemudian saya nggak susah-susah setor ke bank karena uang tidak menggunakan cash ya. Oke. Berarti kalau yang menggunakan kris ini jajanan yang mana? Yang untuk oleh-oleh kah atau yang makan? Oh semua. Iya, karena termasuk yang siap saji. Di warung sudah ada barcode krisnya, kemudian untuk event juga ada. Untuk event gitu ya. Saya untuk kan itu bisa dibawa-bawa. Bisa dibawa. Kadang nggak saya minta cetakan 2 ya Kak misalnya. Jadi untuk satu di warung, untuk satunya saya bawa bazar gitu. Oh sekarang berarti tidak lagi menerima yang cash ya? Tetap masih ya? Iya, karena ada yang apa namanya, ada juga yang mau cash. Cuman saya biasanya saya selalu saranin scan aja Mbak gitu. Saya juga merasa diuntungkan kalau di scan itu, saya nggak payah-payah itu tadi Mbak, nggak usah nyiapin uang kembalian itu. Oke. Tentunya ini menjadi salah satu upaya kita ya untuk meningkatkan usaha UMKM kita ini. Tadi sudah mulai merintis ke hampers ya, kemudian juga untuk oleh-oleh, kemudian juga siap saji, dan juga ini sudah menggunakan kode kris sendiri, barcode kris sendiri kan. Nah, seperti apa sih nanti perjalanan Mbak Lady? Bagaimana untuk kedepannya ini kan harus update terus bicara soal UMKM dan perjalanan untuk meningkatkan lisensi kita sendiri selaku pelaku usaha. Dan sobat pendengar, kita nanti akan kembali ke sesi kedua, bagaimana perjalanan untuk dari gula aren sendiri. Untuk pangsa pasarnya kita akan masih terus bersambung dengan KM Bank, bagaimana juga dan perjalanan dengan Mbak Lady dengan UMKM yang digelutnya. Silakan. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
darah, air mata, tanda perjuangan. Walau berat untuk melangkah, buanglah ragumu. Jangan pernah kau menyerah, peluru juga peluku. Jangan pernah berhenti, janganlah berlari. Bersama wujudkan mimpi, jangan berhenti di sini. Walau berat untuk melangkah, buanglah ragumu. Jangan pernah kau menyerah, peluru juga peluku. Jangan pernah berhenti, jangan. Dihadapi, terkadang ingin menyerah. Walau banyaknya rintangan, jangan pernah tuh berhenti. Terkadang jalan tak mudah, tak ada jalan pintas untuk kita gapai mimpi. Tapi jangan menyerah, jangan berhenti di sini. Jangan berhenti di sini. Jangan berhenti di sini. Jangan berhenti di sini. Jangan pernah berhenti. Jangan lelah berlari. Bersama wujudkan mimpi. Jangan berhenti di sini. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti. Jangan lelah berlari. Bersama wujudkan mimpi. Jangan berhenti di sini. Kesalahan itu memang sesuatu. Jangan pernah berhenti. Berat terus berjalan. Jangan lelah berlari. Pada diri sendiri kurang materi. Bersama wujudkan mimpi. Jangan berhenti. Percaya pada menggapai diri, namun jika benar berhasil mengambil. Jangan berhenti. Tapi jangan berhenti. Bu, jangan pakai di sini. Alah, bentar aja aku, Bang. Tapi Bu, Loh, mana mobilku? Aduh, Bang, mobilku Bang di sini tadi mana, Bang? nah kan Bu, Ibu nggak lihat udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan. Alamak. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Saudara pendengar, kita kembali dalam dialog interaktif Bengkulu pagi ini berkaitan dengan Geliat UMKM pasca pemilu, Ramadan dan Idul Fitri 2024. Kita telah tersambung dengan Kak Embang Novianto selaku General Manager Sari Aren. Kak Embang, selamat pagi.
Ya, selamat pagi Mbak. Bagaimana Gimana kabar kabarnya, hari Mbak? ini? Semoga makin cerah aja. Iya. Di hari ini, Mbak, ya. Ini di samping kita ada Mbak Lady juga, pelaku UMKM. Ini makanan dan minuman ya, Mbak usahanya. Dan Mbak Lady ini juga KM Bang Novianto, ini selaku General Manager Sari Aren. Ini lokasinya tepatnya di Kabupaten Rejang Lebong ya. Ini Curup Bang Embang ya. Nah, KM Bang, ini boleh menceritakan sedikit historis kita dengan berdirinya Sari Aren sendiri. Ini sudah banyak Sari Aren ini yang mulai menikmati produk Sari Aren sendiri ini. Apalagi nih kopi. Kopi sekarang sudah mulai dicampur dengan aren ya, bubuk aren. Dan suami saya ini sekarang penggiat gula aren yang serbukan. Ayo silakan KM Bang. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan, Mbak. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Pak? Di sana, Iya, Mbak? siap. Di sini terdengar Mbak. jelas suara KM Bang. Alhamdulillah, rabbil alamin, Mbak. Baik, Mbak. Sini kami mulai bercerita ya tentang awal berdirinya kami, Mbak. Untuk Mbak. Awalnya dulu beliau sebagai petani aren. Awalnya dulu di tahun 90-an gitu, Mbak. Tahun 90-an beliau sebagai petani aren. Kenapa bertani aren? Karena melihat potensi yang sangat luar biasa yang ada di desa kami, Mbak. Hampir 80% warganya itu profesinya sebagai petani aren. Petani Jadi, aren ya. Ya, betul. Selain dari produk kopi, jadi mayoritas di sini ada juga aren yang sangat primadona juga di sini, Mbak. Makanya beliau mencoba menginovasikan awalnya itu. Merubah bentuk dari gula aren yang biasanya selama ini kita temukan hanya cetakan biasa ya, yang ada di pasaran, yang cetakannya itu bentuknya batok dan bentuknya pun tidak seragam ya. Di situ pun beliau mencoba menginovasikan bagaimana produk gula aren ini bisa lebih praktis penggunaannya dan kualitasnya pun bisa terjaga. Dan satu lagi itu daya tahannya bisa begitu lama. Seiring berjalannya waktu, seiringnya berkembangnya zaman, beliau terus melakukan uji coba dan perbaikan-perbaikan. Alhamdulillah dimulai dari tahun 2010 kita mulai menginovasikan yang gula semut dalam bentuk serbuk, Mbak. Serbuk dia sekarang. Ya, dalam bentuk serbuk. Kenapa bentuk serbuk? Salah satu yang saya sampaikan tadi itu penggunaannya lebih praktis, mutu atau kualitasnya terjaga dan daya tahannya pun bisa begitu lama. Daya tahan itu bisa kita simpan dalam 1 tahun gitu, Mbak. Jadi sangat aman. Ini produk sebagai bisa diaplikasikan sangat luas baik makanan maupun minuman seperti yang kita rasakan di musim Ramadan kemarin, Mbak, ya. Bertebarannya takjil yang menggunakan pemanis. Sekarang alhamdulillah tingkat edukasi atau pemahaman masyarakat ini sudah sangat baik, Mbak. Apalagi dengan adanya gula aren ini. Jadi masyarakat luas ini udah mulai banyak mengenal khasiat dan manfaat dari gula aren tersendiri. Di mana gula aren ini hadir sebagai gula pemanis pengganti gula pasir yang alami. Jadi aman dikonsumsi bagi para penderita diabetes. Kenapa seperti itu? Karena kadar glukosa atau kadar manisnya jauh lebih rendah seperti itu, Mbak. Oke, ini gula aren ini sekarang yang berbentuk serbuk ya. Nah, tentunya mulai digeluti dan dinikmati oleh kalangan masyarakat. Nah, bagaimana perjalanan kita untuk membuat gula aren serbuk ini? Ini kan dari mulai batang aren sendiri, kemudian dia dicetak, kemudian baru difermentasi, kemudian baru muncul. Dan dia kan nggak serta-merta dia muncul jadi serbuk gitu ya? Betul. Tentunya ada tahapan-tahapan yang dilalui ini hingga bisa sampai dia berada di kemasan yang sudah dijual produknya. Oke, baik, Mbak. Sini kami jelaskan secara singkat, Mbak, ya, bagaimana proses produksi, di mana gula yang bentuknya cairan dari air nira itu bisa kita ada kriteria tersendiri, ada spesifikasi tersendiri. Jadi hanya bahan baku gula aren yang berkualitas yang bisa kami lanjutkan ke tahap proses produksi. Dan selanjutnya kami pun seiring berkembangnya waktu, proses pengolahan ini kami sudah menggunakan mesin, Mbak. Yang dahulunya hanya manual di tingkat petani, kami sudah beradaptasi dengan menggunakan mesin. Salah satunya ada satu paket mesin untuk pengolahan
gula aren menjadi gula semut atau gula serbuk yang kita sering kenal, yaitu gula semut ya. Gula semut. Setelah gula itu kita sortir, menentukan gula itu yang baik dan benar. Setelah lolos proses sortasi, kita lakukan proses namanya perajangan. Perajangan ya. Di mana guna dan fungsinya perajangan agar partikel-partikel gula tadi yang sudah dicacah itu menghasilkan partikel-partikel yang kecil, agar supaya di proses selanjutnya itu pengeringan atau oven dia tidak memakan waktu yang lama. Oke. Tentunya selanjutnya itu masuk ke proses pengovenan atau pengeringan, itu memakan waktu 5 sampai 6 jam dengan suhu 60 derajat Celcius. Setelah gula itu dirasa kering dengan standar yang sudah ditetapkan, kita pun ada SOP-nya juga, gula masuk ke tahap selanjutnya, yaitu proses penggilingan atau penepungan. Setelah gula ditepungkan, kita ada proses namanya grading atau proses pengayakan. Di sini kita ada 2 kualitas yang kita hasilkan. Satu yang kualitas premium, yang kedua kualitas standar biasa, di mana penentunya itu satu tingkat kehalusan dan tingkat kekeringan. Nah, setelah gula itu kita terasa cukup di proses pengayakan, kita masuk ke proses terakhir, yaitu pengemasan dengan beberapa varian gramasi atau berat yang sudah kita tentukan dari sini. Jadi itulah rangkaian pembuatan proses dari gula cetak tadi menuju ke gula serbuk yang siap digunakan untuk kalangan konsumen, seperti itu, Mbak. Oke, Sari Aren ini UMKM yang merupakan salah satu binaan dari Bank Indonesia sendiri nih ya, KM Bank ya. Dan kalau boleh diketahui nih, serbuk gula aren ini sudah mulai diminati beberapa tahun berapa ini? Alhamdulillah kita dibina oleh Bank Indonesia dimulai dari tahun 2015, Mbak. 2015 ya, hampir beda tipis dengan itu dari akhirnya dari sebuah ajang namanya WUBI, Wirausaha Bersama Bank Indonesia. Oh, dulu awalnya seperti itu ya? Ya, itu kami ikut dengan beberapa UMKM lain, salah satunya seperti di Bengkulu ya, kayak sirup jeruk kalamansi, toko oleh-oleh, dan yang lainnya. Itu kami lahir dari sebuah ajang namanya WUBI, Wirausaha Bersama Bank Indonesia. WUDI gitu, ya. Mbak. Oke, WUDI, mungkin WUBI ya. Mbak Lady ikut juga ya dalam belum ya. Nah, tentunya ini sudah sampai ke mana pangsa pasar serbuk gula aren ini sendiri. Kita melihat dari tahun 2024 ini, dari mulai awal tahun ini geliat-geliat masyarakat dari momentum-momentum seperti pemilu, kemudian juga di bulan Ramadan dan kemarin Idul Fitri. Nah, ini tentunya kebangkitan UMKM kita ini tentunya bisa menjadi motor untuk penikmat-penikmat masyarakat seperti gula aren sendiri nih. Apakah ada pendongkraknya atau memang hanya flat saja ini, KM Bang? Baik, Mbak, untuk pangsa pasar ya, alhamdulillah sejak ini seiring berkembangnya kami ini, pangsa pasar kami sudah mulai meluas, Mbak. Baik ini lokal dari Rejang Lebong maupun Provinsi Bengkulu, kita cakupan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, alhamdulillah udah hampir rata, produk kita udah bisa diterima di pasaran di sana, Mbak ya. Karena apa? Satu, memang produk ini manfaatnya sangat luas ya, dan manfaatnya sangat banyak, apalagi dikonsumsi bagi tubuh. Dan cerita mengenai dampak ya, Mbak, dampak kami sebagai pelaku UMKM di mana pasca pemilu beberapa bulan yang lalu, alhamdulillah ini sangat berdampak bagi kami, tapi tidak begitu signifikan dibandingkan dampak bulan Ramadan dan bulan bulan Idul Fitri ini. Karena di bulan Ramadan sama Idul Fitri ini memang taraf konsumsi masyarakat untuk kebutuhan gula ini memang sangat tinggi, Mbak. Sangat tinggi, apalagi di ini ya, untuk menu berbuka puasa seperti takjil itu kan banyak pemanis kan sekarang kan. Salah satunya gula aren sekarang udah banyak sangat diminati para pelaku UMKM yang menjajakan takjil-takjil di bulan suci Ramadan seperti itu, Mbak. Apalagi di momen Lebaran seperti ini, biasanya banyak para pemudik yang dari luar kota mencari oleh-oleh khas, salah satunya dari Rejang Lebong, Curup atau Bengkulu, seperti salah satunya gula semut Sari Aren ini, Mbak. Tentunya berbeda dengan momentum yang normal ya. Tidak seperti momentum pemilu yang lalu, kemudian juga
Ramadan dan Idul Fitri. Ini banyak peminat-peminat yang tinggi yang memang pencinta rasa gula aren ini sendiri. Sedangkan gula aren yang berbentuk besar saja seperti batok kelapa, kemudian ada yang bulat kayak bambu, itu banyak sekali memang para masyarakat ini menggemari gula-gula aren nih. Apalagi ini gula aren serbuk ya. Iya betul. Iya Mbak, beberapa efek apalagi di bulan Ramadan kemarin paling banyak sih, apalagi kami di pengolah gula serbuk ini ya konsumsinya naiknya hampir 25-35%. Wow. Itu kenaikan 25-30% ya. Ini ya efek dari bulan Ramadan. Itu hampir setiap tahun momentum itu kami rasakan bagi para pelaku UMKM, salah satunya gula aren Mbak. Karena di momentum itu memang tingkat konsumsi untuk gula aren itu memang sangat tinggi. Apalagi salah satunya provinsi tetangga ya, salah satunya provinsi tetangga yaitu Palembang, itu konsumsi untuk pempeknya kan tinggi. Jadi bahan baku untuk cukanya itu mereka gula aren ya? butuh terus. Iya, butuh terus. Salah satunya gula aren dari tempat kita yaitu di Provinsi Bengkulu. Sangat diminati di Palembang. Alhamdulillah sejauh ini sangat cocok ya Mbak. Oke, nah Mbak Lady, kalau melihat dan berkaca dengan momentum pemilu yang lalu, kemudian juga Ramadan dan Idul Fitri ini kan, kalau pemilu ini kan banyak tempat tongkrong-tongkrongan atau masyarakat-masyarakat yang berbicara soal politik, kemudian warung-warung manisan, dan juga nih Ramadan kemarin banyak yang menggemar takjil. Ini banyak yang mengincar makanan-makanan yang tentunya sesuai dengan selera masyarakat, yang sesuai dengan lidah ya tentunya nih. Seperti Mbak Lady tadi bilang ada bakso bakar. Ini banyak kaula-kaula muda nih bakso bakar. Bukan kaula muda aja, saya saja penikmat-penikmat bakso bakar. Ini tentunya tidak sama ya dengan hari-hari normal. Kalau di bulan Ramadan itu saya kebetulan kan ikut pasar Ramadan itu sore dari jam 3 sampai jam 7. Itu lebih ke kalau yang ini yang kuah-kuah saya. Yang kuah-kuah ya. Iya, yang frozen kuah yang seperti model-model sekarang. Kemudian kalau minumannya saya kemana-mana selalu bawa es jeruk kalamansi itu. Kalamansi ya, iya, yang kita kalamansi. Pasarkan sudah dikemas ya. Dikemas. Itu lumayan. Nah, kemudian malamnya kan saya buka di warung yang di Gased Abidin 2 itu kalau tambah puasa itu malah lebih rame. Bukan pas bukanya, tapi pas malam udah orang kembali dari masjid, dari tarawih, mereka nongkrong ke sana itu biasanya sampai subuh, sampai menjelang sahur ya. Iya. Oke. Nah, untuk Idul Fitri banyak nggak untuk masyarakat yang dari provinsi sebelah yang memang memesan atau untuk oleh-oleh sendiri? Kalau untuk yang oleh-oleh itu sudah sirup kalamansi yang sudah dikemas atau yang siap saji? Sudah dikemas, yang sudah dikemas, sirupnya ya. Oke. Tapi kebetulan juga sekarang itu bahan bakunya yang kurang. Oh, bahan baku ya. Termasuk kopi juga sekarang kan udah naik. Udah naik ya. Jadi tentunya tidak sama ya hari normal dengan tiga momentum pemilu yang lalu, kemudian Ramadan, Idul Fitri. Banyak yang memesan dengan tempat Mbak Lady sendiri. Kalau alhamdulillah, tapi sayangnya itu tadi karena bahan baku terbatas. Bahan bakunya yang terbatas. Oke, ini di luar prediksi kita ya. Ternyata banyak yang menikmati atau banyak yang menggemari pada saat tiga momentum. Dari tahun ke tahun itu memang kalau yang namanya kalau momentum orang mau pulang, ini kan orang-orang dari kita luar, yang dari Jakarta dan itu kan dia mau bawa oleh-oleh dan ada brand Bengkulunya gitu kan. Nah, makanya saya itu di brand saya itu ada juga Bengkulu gitu kan. Ya makanya lebih kopi sama sirup kalamansi. Kopi dan sirup kalamansi. Oke, kedua pelaku usaha kita ini dari Mbak Lady dan Kak Embang ini merupakan menggunakan barcode kris sendiri nih Kak Embang ya. Oke, bagaimana ketika kita menggunakan kris? Awal-awalnya kan kita belum mengetahui kris ya. Nah, perjalanan kita menggunakan kris ini seperti apa nih? Siapa dulu nih, Mbak Lady apa saya? Kak Embang. Siap. Mungkin awal ya, karena ini kan termasuk baru ya di dunia digital ya. Metode pembayaran menggunakan media digital, satunya menggunakan kris. Di awal-awal sih memang sedikit agak kebingungan Mbak ya. Tapi sering jalannya waktu, tapi alhamdulillah sekarang ini lebih mempermudah kita Mbak.
sekarang kan banyak konsumen yang kami alami sekarang tuh udah jarang bawa cash lagi, cashnya pun Oh, gitu ya. terbatas. Tapi uangnya kan Sama udah dengan cerita jadi Mbak uang Lady transaksi ya. digital. Mm-mm. Iya, uangnya udah jadi transaksi digital. Jadi di setiap toko merchant kami itu kami sediakan kris, Mbak. Jadi kami mempermudah bagi para konsumen yang tidak mempunyai uang cash. Oh, Jadi gitu ya. mereka mempunyai ini E-commerce. uang digitalnya E-commerce untuk ya. melakukan transaksi pembelian di kami seperti itu, Mbak. Oke, jadi lebih sederhana ya sistem transaksinya ya. Praktis. Iya, Lebih betul, Mbak. praktis. Yang kami rasakan pun ini kan di aplikasi Kris ini bebas admin bagi seluruh bank Wow, ya. bebas Jadi admin, bagi iya. para konsumen kan sangat mempermudah, apalagi konsumen yang nggak terlalu memikirkan hal-hal seperti itu. Jadi ini sangat menjangkau bagi para konsumen dan mempermudah. Lagian pun penggunaan aplikasi di mobile banking setiap perbankan pun Krisnya tuh jadi tombol menu paling utama di paling tengah, Mbak. Jadi sangat mudah sekarang ini, Mbak. Oke, tentunya masyarakat yang tapi tidak semua pembeli ini bisa menggunakan kris ya. Ada yang tidak menggunakan kris ya. Apakah kita masih tetap menerima cash atau seperti apa nih, Kak Embang? Ya, kalau di kami sih beberapa metode pembayaran masih kita terima semua, Mbak. Apalagi cash, kita kan perlu cash karena di setiap harinya kita kan harus mengeluarkan jumlah bahan baku yang dari petani yang harus kita beli gitu, Mbak. Yang dari cash kita tetap masih terima. Untuk sekarang sih persentase cash sama kris itu di angka 65 sampai 35, Mbak. Masih kebanyakan Wow. sih yang di cashnya ya. Karena kebanyakan yang ke toko ya. Gitu, Mbak. Oke, tentunya dari penjelasan dari Mbak Lady dan Kak Embang ini sangat sederhana sekali ya, ketika tidak menggunakan lagi transaksi manual ya, lebih praktis dengan menggunakan e-commerce seperti Kris sendiri ya. Nah, Mbak Lady, kita melihat perbandingan di tahun 2023 dan 2024 di awal tahun ini banyak peningkatan tentunya ya dari usaha yang kita geluti. Berapa persen kalau kita melihat dan kita kaji-kaji sendiri? Ada tentunya peningkatan dari omset kita di setiap bulannya ataupun perbandingan setiap tahunnya. Ya kebetulan kan di awal tahun tadi seperti saya bilang, kebetulan saya ada event ya, event itu full 1 bulan kemarin. Oke. 1 bulan, lanjut lagi 1 bulan event ulang tahun itu, alhamdulillah lumayan karena setiap hari itu omsetnya itu meningkat drastis. Kemudian kan kalau bulan puasa standar bisa mencukupin untuk kebutuhan kita sehari-hari. Kalau bulan puasa itu kan banyak kebutuhan ya, makan, minum untuk sahur dan untuk lebaran sendiri itu tadi selain yang siap saji tadi juga ada yang oleh-oleh tadi. Tentunya tadi Mbak Lady menyampaikan bahwa kita aktif juga mengikuti komunitas-komunitas dan juga menambah pengetahuan-pengetahuan dan juga ada mengikuti kayak semacam edukasi ataupun sosialisasi dari pemerintah sendiri. Ya, Kak Embang ya. Ini dari salah satu binaan dari Bank Indonesia ini juga tentunya harus mengupdate ya usaha kita berkaitan dengan bagaimana sih pangsa pasar. Ini sekarang kita udah menggunakan pangsa pasar melalui digitalisasi. Ya, betul Mbak. Oke, Salah satunya. tadi disampaikan di awal bahwa awal-awal berdirinya Sari Aren ini dengan menggunakan sistem manual ya. Nah, sekarang sudah menggunakan pola mesin sendiri. Nah, ini tentunya harus ada konsistensi dari pihak kita agar rasa dan kualitas ini tidak bergeser sendiri ya. Karena ini kan persaingan bisnis usaha ini terus-menerus terjadi nih ya. Betul Mbak. Oke, apa yang kita lakukan untuk memperkuat usaha sendiri? Salah satunya kalau di kami Mbak, mengapa kami adanya petani binaan, ya salah satunya itu untuk menjaga konsistensi mutu dari sebuah produk kami, Mbak. Jadi apa yang dihasilkan petani itu baik, kualitas yang baik, itu yang kami hasilkan untuk menjadi gula semut yang baik juga seperti itu. Karena di proses kami pun tidak ada proses pencampuran apapun dengan bahan-bahan yang lain. Apa yang dihasilkan dari petani itulah yang kami olah, dan proses kami pun tidak menggunakan bahan kimia apapun. Jadi pengawet yang kami gunakan yaitu di proses pengeringan. Semakin kering gula yang dihasilkan itu
mutunya semakin Semakin baik. baik Begitu, Mbak. ya. Oke, tentunya dari perjalanan yang disampaikan tadi nih Kak Embang harus diimbangi dengan harga selain mutu, kemudian juga diikuti dengan harga. Ini harga ini bagaimana kita mengukurnya sendiri nih? Kalau tolak ukur dari kami sih Mbak, kami pun udah punya sebelum ini kan udah punya presentasi ya, keuntungan berapa keuntungan yang harus kami ambil di setiap proses ini ya, untuk menjadikan produk ya. Selain dari itu tolak ukurnya juga dari kompetitor Mbak, itu kami penentuan harga yang langsung kita jual ke konsumen. Jadi kita tolak ukurnya selain dari jumlah persentase keuntungan yang kita hasilkan, yaitu dan juga ini sistem penjualan dari kompetitor yang lain dari Pulau Jawa seperti itu Mbak. Oke, ini gula aren sendiri nih Mbak Lady, ini sumber daya manusia pekerja ini mayoritas perempuan ini ya. Saya langsung ke lokasi, saya melihat ibu-ibu yang memang berdomisili di dekat usaha Sari Aren sendiri. Ini mayoritas ibu-ibu yang memang aktif untuk bekerja sendiri ya. Ini Kak Embang ya. Betul Mbak. Jadi sistemnya seperti ini Mbak. Biasanya pasangan suami dan istri ini saling bekerja sama. Mereka saling kompak Mbak. Di mana yang laki-lakinya itu mengambil atau proses pengambilan air nira, yang perempuan itu proses pemasakannya, seperti itu biasanya Mbak. Perannya berbeda-beda ya. Perannya berbeda-beda, tapi dengan visi dan misi yang sama seperti itu Mbak. Ini sama kayak Mbak Lady tadi, ini lebih dominan perempuan ya, Iya. yang memang berjibaku bicara soal masakan ini. Tapi suami saya juga ikut Ikut produksi. juga untuk mengedukasi dan karena belajar. Ya kita harga juga harus menyesuaikan. Seperti Kak Embang tadi kan ada kompetitor juga di luar, apalagi seperti kami ini makan kekinian tuh banyak. Iya, ini Kak Embang, ini Mbak Lady ini juga suami istrinya berjibaku di usaha UMKM. Satu suami Bang Edi ya, ini juga berjibaku di usaha untuk hampers ya, oleh-oleh. Kalau Mbak Lady ini dari untuk makanan yang sajian, siap saji. Nah, Kuliner ya. iya, ini bagaimana mengukur harga sendiri? Tadi tentunya ini kan apalagi kan pada saat momentum pemilu dan kemudian juga Ramadan, Idul Fitri ini banyak masyarakat yang akan pulang untuk kembali aktivitas ke provinsi lain, ini pasti akan membawa oleh-oleh dari tempat kita. Bagaimana mengukur harga agar mereka tidak bergeser ke tempat lain ini? Ya, kami karena kita kan ada komunitas-komunitas itu harga itu hampir sama. Kesepakatan berarti ya? Hampir sama. Kayak Siruk Kalamansi dan kopi itu kita kan ada komunitasnya, ada juga asosiasi. Jadi harga jangan sampai menjatuhkan dan jangan juga terlalu tinggi. Ya. Kalau untuk makanan siap saji sendiri itu kan udah jelas, kalau di luaran sekarang pasar jangan kita menjatuhkan orang lain juga. Ya sesuaikan dengan modal dan jasa kita juga. Ya tentunya, kalau untuk saya sedang lah harganya itu. Ya, masih bisa ekonomis dengan dijangkau. rasa bintang 5. Ini tentunya Kak Embang dan Mbak Lady ini bisa berkolaborasi nih kayaknya ya dengan produk Sari Aren yang bisa dipajang di tempat salah satu usaha UMKM-nya Mbak Lady nih, Bang Embang sendiri. Ini juga membuka usaha pada malam hari ya, yang memang di tempatnya memang di Pasar Kuliner Malam di Kasih Abidin, di tepatnya di Kota Bengkulu di belakang Telkom ini, Kak Embang. Ini juga banyak sekali orang tua atau bapak-bapak ya, yang anak-anak muda yang memang penikmat kopi dan gula. Sekarang di Kota Bengkulu ini sekarang kopi itu sudah dicampur dengan gula aren nih sekarang. Banyak sekali sekarang mereka mulai mengincar tidak lagi menggunakan gula pasir. Atau memang ada juga yang tidak menggunakan gula sama sekali. Tidak mau. Dia maunya ada juga kalau kayak minuman yang kekinian sekarang itu juga lebih trennya ke brown sugar ya, Bang. Iya. Iya, istilahnya gitu kan. Oh gitu ya. Banyak belajar juga nih dari Bang Embang dan Mbak Lady. Oke, Kak Embang, tentunya untuk mengemas produk-produk kita ini kan tentunya kita belajar juga ya untuk kemasan. Berpikir untuk ke luar negeri ini sendiri, pangsa pasar kita. Baik Mbak, terima kasih sebelumnya Mbak. Memang kita kan punya target Mbak ya, target jangka pendek, menengah dan panjang. Semua target itu pelan-pelan kita akan lalui.
seperti yang Mbak sampaikan barusan, salah satu target kami bukan hanya memasarkan produk ini hanya di dalam negeri, tapi juga memasarkan produk ini di luar negeri. Karena apa? Salah satu di luar negeri peminat untuk gula arennya sangat tinggi, Mbak. Sangat tinggi. Mereka pun sebenarnya sangat menantikan produk dari aren. Tapi keterbatasan kita di Indonesia, tidak semua daerah Indonesia itu bisa tumbuh dan berkembang baik produk dari aren, Mbak. Pohon aren. Contohnya kita di Bengkulu kan hanya 3 kabupaten aja yang bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dan menghasilkan air nira di Bengkulu. Jadi kebanyakan konsumen yang di luar negeri itu beralihnya sementara pakai gula kelapa karena gula kelapa populasinya sangat tinggi dibandingkan dengan gula aren. Alhamdulillah, Mbak, di tahun kemarin kita di sebuah ajang namanya BBI Bangga Buatan Indonesia bekerja sama dengan Bank Indonesia juga dan Pemprov Provinsi Bengkulu, kita sudah diajak pameran di luar negeri, salah satunya negara tetangga ya di Malaysia ya, dalam temanya UMKM Go Global seperti itu, Mbak. Alhamdulillah di ajang itu pun kita beberapa ketemu buyer atau buyer potensial yang sangat meminati produk-produk UMKM, salah satunya di Bengkulu, salah satunya Sari Aren. Alhamdulillah kita udah dapat juga beberapa buyer yang akan kita lakukan kerjasama nanti untuk di tahun ini untuk pengiriman kebutuhan gula mereka di negara mereka seperti itu, Mbak. Oke, tentunya banyak mimpi ataupun cita-cita yang akan kita wujudkan di tahun 2024 ini ya ke depannya. Ya, betul Mbak. Oke, untuk mengakhiri dialog interaktif Bengkulu pagi hari ini, apa kira-kira yang akan disampaikan KM Bank ini berkaitan dengan geliat UMKM, apalagi ini khusus untuk produk Sari Aren sendiri nih, KM Bank, silakan. Ya, sebelumnya banyak cita-cita dan harapan ya. Salah satunya di sektor usaha, salah satunya yang pertama yang kami canangkan itu penambahan SDM dari petani, Mbak ya. Semoga kedepannya petani binaan kami semakin banyak terintegrasi dengan kami, di mana sistem yang kami hasilkan seperti ini. Semakin baik hasil yang dihasilkan petani, maka semakin baik profit yang akan dihasilkan oleh petani itu sendiri, kualitas dari sebuah produk. Ya, dan yang keduanya yaitu usaha kami bisa berkembang sejalan dengan visi-visi yang sudah kami terapkan, dan juga dalam waktu beberapa tahun ini target kami produk-produk kami bisa tembus di pasar global, yaitu pasar dunia. Salah satunya target kami yaitu masuk ke daerah-daerah Timur Tengah, Mbak. Salah satunya semoga produk kami nanti bisa jadi brand yang bisa mengangkat nama baik bangsa Indonesia ke depannya, seperti itu, Mbak. Oke, dan Mbak Lady sendiri nih, apa yang bisa kita sampaikan dalam statement kita dalam dialog pagi hari ini? Tentunya ada harapan dan impian kita untuk UMKM kita sendiri. Ya, untuk UMKM saya maunya enggak saya sendiri, tapi dengan mitra-mitra UMKM lainnya bersama-sama maju, jadi lebih baik. Ya, 1 langkah tapi 1000 orang daripada 1000 langkah tapi 1 orang. Jadi sama-sama nanti, Mbak, bersama Wakuledi juga. Jadi dengan teman-teman nanti buka outlet yang mitra-mitra ada juga di Wakuledi, kemudian juga menjajah keluar. Enggak hanya ya, produknya juga enggak hanya itu, terus berinovasi. Oke, tentunya bukan hanya produknya saja, tapi kita terus update ya untuk inovasi-inovasi terbaru. Dan saudara pendengar, dengan berakhirnya waktu maka berakhir pula dialog interaktif kita, dialog Bengkulu pagi hari ini dengan tema geliat UMKM pasca pemilu Ramadan dan Idul Fitri 2024. Kami haturkan ucapan terima kasih kepada dua narasumber kami, Mbak Lediana Octavia SPDSD selaku owner Wakuledi dan KM Bank Novianto selaku General Manager Sari Aren, dan semoga usaha ke depan tetap maju dan sukses selalu ya. Nih KM Bank kami ucapkan terima kasih, dan saya selaku pembawa acara Sofia Yulati mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.